Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita naikkan, katakan, biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi. Haleluya. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan dikatakan bersama. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi, saya cinta Yesus. Amin. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Haleluya. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi selamanya, untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 Yesus sahabatku, menolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani.
kasih Allah melingkupi saya. Amin, haleluya. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua. Amin. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi katakan, kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Amin. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong. Katakan sialalalala, sialalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalala. Katakan, Yesus cinta saya. Sialalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi, sialalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalala. Yesus cinta saya. Oh, sialalalala. Saya cinta Yesus. Sialalalala. Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta. Yesus cinta saya. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih. Kami akan tetap percaya Tuhan sampai mujizat itu dinyatakan dalam hidup kami, Bapa. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Sekali lagi, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin, haleluya. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, Tuhan. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku tak berhenti percaya. Amin, Yesus. Kami tetap percaya Tuhan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, Bapa. Kau tak tinggalkanku. Tak sekali
Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar program vaksinasi untuk mengatasi penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia,
tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai doa puasa yang pasti membuahkan hasil. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya sebagai mempelai laki-laki, sedangkan murid-murid yang percaya kepadanya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Masa di mana Tuhan Yesus berada di muka bumi, berjalan berkeliling, memberitakan Injil Kerajaan Allah, sambil berbuat baik, mengusir setan, dan menyembuhkan semua orang yang membutuhkan pertolongannya, diibaratkan seperti sebuah pesta perkawinan. Maksudnya, ini adalah saat untuk bersuka cita, bukan untuk berduka cita. Kenyataannya memang demikian. Di mana Injil diberitakan, dan orang-orang beroleh kepastian pengampunan dosa, beroleh kesembuhan dari sakit penyakit, dilepaskan dari pekerjaan iblis dan roh-roh jahat yang menyengsarakan hidup mereka. Di mana Injil diberitakan dan orang-orang beroleh mujizat yang mereka perlukan dari Tuhan, selalu merupakan waktu yang dipenuhi dengan sukacita, seperti layaknya sebuah pesta rohani. Sukacita rohani ini kadang-kadang meluap dan diungkapkan juga dengan acara makan-makan yang penuh sukacita. Bagaimana mungkin murid-murid bisa berpuasa dalam suasana penuh sukacita seperti ini? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Mempelai itu diambil dari mereka, menunjuk kepada waktu di mana Yesus diambil dengan paksa untuk disalibkan. Namun sekarang telah bangkit kembali dari antara orang mati, dan telah kembali ke sorga, dan kini dipermuliakan di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan atas seluruh alam semesta. Tuhan Yesus mengatakan pada waktu inilah murid-muridnya perlu berpuasa. Jadi masa di antara kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sampai dengan kedatangannya yang kedua kali nanti adalah masa di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu berdoa dan berpuasa secara berkala dan teratur. Hamba-hamba Tuhan di masa yang lalu yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, seperti Martin Luther, John Calvin, John Wesley, berkata, orang yang tak pernah puasa adalah seburuk orang yang tidak berdoa. Sejarah menunjukkan
Orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa adalah orang-orang yang berdoa. Dan orang-orang yang mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan adalah orang-orang yang berdoa dan berpuasa. Doa puasa adalah doa yang diperkuat dengan puasa, di mana jumlah jam berdoa dan membaca Alkitab ditambah. Berpuasa berarti mengurangi makan atau tidak makan sama sekali, tetapi masih boleh minum air putih, walau tidak minum teh, kopi, atau minuman lain yang enak rasanya. Tubuh manusia hanya tahan 3 hari saja tanpa minum air. Setelah itu bisa terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh yang bisa membawa kematian. Oleh karena itu, untuk bisa berpuasa dalam jangka waktu lama, seseorang perlu mulai minum air pada hari yang ketiga dan hari-hari seterusnya. Di dalam Alkitab, lama orang berpuasa berbeda-beda dan caranya bermacam-macam. Ada puasa yang dengan tidak makan dan tidak minum air dari fajar sampai matahari terbenam. Ada juga yang berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum air selama 3 hari 3 malam. Ada juga yang berpuasa dengan tidak makan selama 7 hari, walau masih tetap minum air. Ada juga yang berpuasa dengan tidak makan selama 40 hari, seperti Tuhan Yesus, tetapi masih minum air. Ada juga yang berpuasa dengan cara berpantang saja. Mereka masih makan, hanya pantang memakan apa yang disukai dan yang lezat-lezat. Misalnya Daniel berkata, "Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh." Sekarang mari kita lihat doa puasa yang pasti membuahkan hasil adalah doa puasa yang dilakukan hanya untuk Allah saja. Firman Allah berkata, "Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang ke-5 dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku?" kata firman Tuhan. Doa puasa yang pasti membuahkan hasil adalah doa puasa yang dilakukan hanya untuk Allah saja. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa puasa tidak boleh dilakukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa puasa dilakukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan dari Allah saja. Doa puasa yang pasti membuahkan hasil adalah doa puasa yang disertai dengan pengakuan dosa. Kita baca dalam firman Allah, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." Di sini Nabi Daniel menjelaskan bahwa pada waktu dia berpuasa, dia berdoa, memohon kepada Allah, dan berkabung, berduka cita, terutama karena menyesali dosa dan kesalahan diri sendiri. Ketika umat Tuhan berpuasa di zaman Nabi Samuel, mereka mengakui dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Kita baca di dalam firman Allah, pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya
dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ketika umat Tuhan berpuasa di zaman Nabi Nehemia, mereka bukan hanya mengakui dosa diri sendiri, tetapi juga mengakui dosa dan kesalahan nenek moyang mereka. Di sini kita belajar bahwa adalah baik bila kita memulai doa puasa dengan meminta Roh Kudus menyelidiki hati kita dan mengakui setiap dosa yang ditunjukkan oleh Roh Kudus dan meminta pengampunan Tuhan. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan berjanji bahwa bila kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maksudnya, Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, Dia akan memperlakukan kita seakan-akan kita belum pernah berbuat dosa kepadanya. Bila ini keputusan saudara, saudara akan minta Roh Kudus menyelidiki hatimu, dan setiap dosa yang Tuhan tunjukkan akan saudara akui dan mintakan pengampunan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Apalagi yang dapat kita lakukan bila kita berdoa dan berpuasa? Firman Allah mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bila kita berdoa dan berpuasa, adalah baik bila kita membaca Injil Markus atau kitab lainnya sampai selesai. Atau bila berpuasa untuk jangka waktu yang cukup panjang, mungkin kita bisa merencanakan untuk selesai membaca seluruh Alkitab Perjanjian Baru ketika berpuasa. Doa puasa yang pasti membuahkan hasil adalah doa puasa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Firman Allah berkata, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Tuhan berjanji akan menjawab orang yang mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana umat Tuhan berdosa kepada Tuhan dengan menyembah berhala berupa patung lembu emas. Akibatnya Tuhan sangat murka dan berniat untuk memusnahkan mereka. Ketika mendengar ancaman Tuhan, inilah yang diperbuat oleh Musa. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Musa berdoa puasa selama 40 hari 40 malam untuk memohonkan pengampunan Tuhan, agar bangsa Israel jangan dipunahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan permohonan Musa. Kita baca dalam firman Allah, sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai Ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Ketika Musa berdoa puasa,
Tuhan mengabulkan doa syafaat Musa untuk bangsa yang telah berdosa kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah anggota keluarga kita, teman atau kenalan kita yang saat ini sedang hidup dalam dosa? Apakah kita peduli dengan keselamatan jiwa mereka? Ataukah kita tidak peduli bagaimana nanti nasib mereka di dalam kekekalan? Firman Allah jelas mengajarkan bahwa kesempatan untuk mengubah nasib di dalam kekekalan hanya dimungkinkan selama orang masih hidup di dunia ini. Firman Allah berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Sekali seseorang meninggal dunia, nasibnya di dalam kekekalan sudah ditentukan. Atau dia akan menghadap Tuhan sebagai hakim yang menghukum, atau sebagai hakim yang mengampuni mereka. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pasti mempunyai hidup yang kekal, yaitu jenis kehidupan yang memungkinkan seseorang untuk menghabiskan kekekalan bersama Tuhan di sorga mulia. Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak turut dihukum, sebab hukuman dosanya sudah dijalani oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Firman Allah berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu, firman Allah memerintahkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk berdoa syafaat bagi keselamatan semua orang. Firman Allah berkata, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Karena Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Tuhan menyuruh kita berdoa syafaat untuk semua orang, maka berdoa puasa untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Seorang ibu secara teratur dan berkala berdoa puasa untuk keselamatan suaminya yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah beberapa tahun berdoa dengan tekun, suami ibu ini memutuskan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berdoa puasa untuk keselamatan jiwa-jiwa pasti akan membuahkan hasil. Walau kadang-kadang kita harus berdoa puasa dengan tekun terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengingatkan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Musa harus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam agar Tuhan jangan memusnahkan umat Tuhan yang berdosa kepada Tuhan dengan membuat patung lembu emas untuk disembah. Dan Tuhan mengabulkan permohonan Musa. Maukah saudara dan saya juga mengambil waktu untuk berdoa puasa untuk keselamatan jiwa-jiwa? Maukah saudara dan saya menyediakan waktu sebulan sekali atau seminggu sekali, di mana kita akan berdoa puasa untuk keselamatan jiwa-jiwa anggota keluarga kita dan atau teman-teman dan kenalan kita? Bila ini menjadi keputusan saudara, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ibadah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami ringan seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini
sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi. Bangkitlah juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakala labasandator yalamo sakalabakushai kalabasandator yalabakushai. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo kakala labasadator yalabakushai kakara labakushai. Bapa kami yang di sorga, sedikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Pujilah aku ya Tuhan, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah ya Tuhan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku ya Tuhan di jalan yang kekal. Dosaku kuberitahukan kepadamu ya Tuhan, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kami percayakan hidup kami dan pergumulan hidup kami kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong kami untuk berdoa dan berpuasa secara berkala dan teratur, sampai kami melihat dan mengalami kelepasan dari Tuhan. Tolong kami untuk berdoa dan berpuasa secara berkala dan teratur untuk keselamatan orang-orang yang kami kasihi, teman-teman ataupun kenalan kami. Kami percaya Tuhan tidak berdiam diri. Kami percaya Tuhan setia. Tolong kami untuk percaya kepada kesetiaan Tuhan dan sabar menantikan pertolongan Tuhan dinyatakan. Beri kami ya Tuhan hati yang senantiasa percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Sekali lagi katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, ya Tuhan, punyamulah kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi, katakan hosana bagi
raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. sekali lagi katakan ya Tuhan, Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. ya Tuhan, Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. katakan Hosana bagi Tuhan, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Sekarang saya akan berdoa bagi saudara-saudara yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan. Setiap orang yang ada keperluan yang lain yang ingin didoakan, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi mereka yang sedang bersekolah dan sedang kuliah sekarang ini. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Juga yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan dan Tuhan menyediakan dengan limpahnya. Kami mohon agar Bapa menjauhkan kami dan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan memberikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengadakan mujizat supaya bisa hamil dan melahirkan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, dan sebagainya. Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan setiap tubuh yang sakit sekarang ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengking Engkau roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan agar setiap orang sakit yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini disembuhkan oleh Tuhan sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang memerlukan mujizat keuangan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah. Berikanlah ya Bapa kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan memberikan usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Juga anggota keluarga kami yang perlu bertobat, kiranya Tuhan bawa kepada pertobatan. Tuhan menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada masalah dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan mengadakan pemulihan. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang diperlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh kecemasan, kekhawatiran, roh tidak percaya, roh hilang pengharapan, roh ingin bunuh diri. Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menolak dan mengusir semua roh takut ditolak, roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain. Kami usir Engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin menghaturkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan
di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin menanyakan pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ucapkanlah kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Saya minta semua orang mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengakuan iman kita. Utus aku dalam misimu, haleluya. Ya Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakaiku Tuhan, pakaiku sebagai berkat-Mu. Amin. Biar insanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh, ku mau turut perintah-Mu. Amin. Mudah atau susah, tetap jalan-Mu ku tempuh. Utus aku dalam misimu. Oh Tuhan, terima
Tuhan. Katakan, utus aku Tuhan. Utus kami sekarang ini, beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan. Utus kami sekarang ini, penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Katakan dengan firman-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus, ku mau jadi utusan Kristus. Katakan, utus kami Tuhan. Utus kami sekarang ini, beri kuasa untuk melayani. Utus kami Tuhan. Utus kami sekarang ini, penuhi dengan kasih-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu kami maju terus, karena Yesus beri kemenangan. Dengan firman-Mu kami maju terus. Haleluya. Ku mau jadi utusan Kristus. Ku mau jadi utusan-Mu Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Sekali lagi katakan, kami mau jadi Tuhan. Ku mau jadi utusan Kristus. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kau balau hidupmu, jangan kau berputus asa,
seru